Pada tahun 1970 didirikanlah LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, oleh almarhum Ali Sadikin di kawasan Taman Ismail Marzuki. LPKJ terdiri dari 4 akademi, yaitu musik, tari, teater, dan seni rupa. Pada tahun 1976, LPKJ berubah menjadi Institut Kesenian Jakarta. 3 akademi, yaitu teater, musik, dan tari, bergabung dalam Fakultas Kesenian. Sementara Akademi Seni Rupa menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di tahun 1987, Fakultas Kesenian berubah menjadi Fakultas Seni Pertunjukan. Institut Kesenian Jakarta adalah satu-satunya perguruan tinggi kesenian Jakarta. Para saudara aktor terkenal dewasa ini itu belajar di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Fakultas Seni Pertunjukan itu adalah salah satu fakultas yang terdapat di Institut Kesenian Jakarta selain Fakultas Seni Rupa Desain dan Fakultas Film Televisi. Di dalam Fakultas Seni Pertunjukan itu terdapat beberapa program studi seperti ada tari, musik, teater, dan etnomusikologi. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Di program studi teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta saat ini penekanannya adalah pada pembelajaran seni peran, seni acting. Para mahasiswanya betul-betul memperoleh pendidikan di dalam seni peran itu. Tari adalah ekspresi daripada gerak, ekspresi daripada manusia, bagaimana dia bisa menyampaikan perasaannya, jiwanya, dan juga pemikirannya. Musik adalah hasil pengembangan kesadaran manusia atas bunyi yang memiliki elemen-elemen melodi, ritme, dinamik, warna bunyi, bentuk tekstur, dan ekspresi yang menjadi budaya manusia itu sendiri yang memiliki fungsi di dalam dimensi spiritual maupun fisikal. Etnomusikologi di IKJ itu berbeda dengan daerah-daerah lain karena di IKJ berada di kota Jakarta yang merupakan kota multikultural, sedangkan di daerah-daerah lain lebih berbasis kepada satu suku bangsa. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Dengan berkembangnya seni modern di Indonesia, Fakultas Seni Pertunjukan IKJ banyak melahirkan aktor, talent, dan manajemen seni pertunjukan yang dapat diperhitungkan di layar kaca Indonesia dan mampu bertahan di dunia industri hingga sekarang. Feedbacknya setelah saya lulus, saya punya kesempatan karena pengetahuan saya dan pengalaman tubuh saya menari di berbagai tempat, di istana dan juga keliling dunia. Alhamdulillah. Mereka menjadi guru atau mereka menjadi public relation, Ciptakan karya-karya dari yang tradisi hingga modern. Kita itu aktif di berbagai bidang kajian, terutama bidang media. Mami layu begini ya. Karena saya juga pernah belajar beberapa mata kuliah di teater, saya bisa bermain film dan sinetron. Dan juga kami bersama kawan-kawan punya festival tari internasional, Indonesian Dance Festival. Selain punya kemampuan pengalaman artistik, kami juga mengetahui tentang bagaimana memanage secara administrasi sebuah festival internasional. Dengan berjalannya waktu, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta mempunyai banyak prestasi akademik maupun pengakuan publik secara sistem pembelajaran. Kegiatan mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan banyak dilakukan untuk membangun suasana kampus seni yang kental dengan latihan dan pementasan sehari-hari.
Dengan begitu, mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta menjadi lebih produktif di bidangnya dan memiliki wawasan yang luas. Bapak, Ibu, teman-teman, keluarga besar Sivitas Akademika Institut Kesenian Jakarta yang tahun ini berbahagia merayakan ulang tahun ke-50, tahun emas. Salam debur ombak. Cuap-cuap kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang seniman tari, penata tari, koreografer, penari, dan adalah pengajar. Beliau adalah Hartati, dan saya Deborah Yatim, host Anda dalam Cuap-cuap Cendekia. Halo, Hartati, apa kabar? Halo, Debra, kabar baik. Kondisi sehat dalam keadaan pandemi ini? Alhamdulillah, karena tetap menjaga jarak. Dan cuci tangan. Dan cuci tangan. Oke, kita langsung mulai ya. Udah lama ya kita nggak jumpa. Anda, saya ingin tanya ya, dari awal dulu, kita mulai ceritanya dari awal. Ketika dulu Anda mendaftar ke Institut Kesenian Jakarta, kan apa yang menyebabkan Anda memilih Institut Kesenian Jakarta? Kenapa nggak di Sumatera saja belajar narinya? Kenapa harus di Jakarta dan kenapa IKJ? Ya, justru sebelum ke IKJ, aku tuh sekolahnya di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia jurusan tari. Yang semasa itu masih 4 tahun gitu ya. Bukan 3 tahun seperti sekarang, dia menjadi SMK gitu. Dulu 4 tahun. Nah, dari situ keinginan ke IKJ itu justru semakin besar. Karena saya nggak mau cuman berpikir mempelajari Minang tuh berada di Minang. Dan sebelum saya tamat, ada 2 kali saya menari ke Jakarta di tim, dan itu membuat keinginan yang kuat sekali untuk ke IKJ gitu. Jadi udah menjadi seperti tekad yang bulat gitu. Oke. Dan ketika sudah sampai ke Institut Kesenian Jakarta, menyenangkan? Apa yang dicari ditemukan? Oh, sangat menyenangkan karena ini aku tuh seperti ketemu atau melihat hal-hal yang sesuatu yang baru, tapi ini adalah keinginanku gitu. Berbagai genre tari, berbagai bidang seni, dan bagaimana lingkungan IKJ itu seperti membuatku rasanya inilah yang aku cari gitu. Dan memang Anda dari awal pengen jadi penari. Itu mulai awal sekali itu dapat ide bahwa menari itu hal yang menyenangkan tuh dapatnya dari mana sih untuk seorang Hartati kecil waktu itu? Wah, ini kita balik jauh ke belakang. Saya itu sebetulnya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, kemudian nenek
membawa ke ke kampung, ke Solo Selatan, Muara Labu. Saya dibesarkan di sana, jadi nenek dan kakek masih ada. Itu desa kecil kalau dulu kecamatan, kalau sekarang sudah kabupaten. Nah, kemudian di sekolah itu saya selalu terlibat, namanya di kampung, terlibat dalam acara-acara kesenian. Satu waktu tuh ada mahasiswa KKN, mahasiswa ASKI Padang Panjang KKN, mereka bikin panggung outdoor gitu. Jadi saya biasa kalau di kampung dibuka panggung outdoor, semua masyarakat pasti berkerumun gitu, termasuk saya. Nah, saya melihat orang menari berada di atas panggung, saya seperti, aduh enak ya berada di atas situ gitu. Nah, itu yang pertama, yang sampai hari ini saya masih teringat bagaimana saya berdiri dan kemudian membayangkan saya berada di atas panggung. Itu ketertarikan awal. Oke. Dan di dalam keluarga ada yang menari, Tati? Sebetulnya nggak ada yang di kesenian ketika itu, nggak ada. Jadi kalau sekedar menari ya sama lah, mungkin setiap anak di Indonesia menari di sekolah gitu. Tapi yang terjun ke kesenian itu nggak ada. Oke. Nah, ketika di Institut Kesenian Jakarta itu kan disingkapkan kepada sebagaimana tadi Anda ceritakan, berbagai bentuk, berbagai genre. Ada yang dosen atau suatu pertunjukan yang lalu memancing imajinasi. Oh, ternyata kita tidak usah hanya tradisi, tetapi ada berbagai hal yang bisa kita lakukan karena ada di Jakarta dan ada di Institut Kesenian Jakarta. Dan juga yang nempel kepada Taman Ismail Marzuki. Bisa ceritakan? Ya, mungkin era saya adalah era yang beruntung waktu itu ya. Beruntung ketika itu semua dosen adalah seniman besar yang punya nama gitu. Koreografer punya nama, ya. Misalnya ada Sardono, ada Farida Utoyo, ada Wiwi Sipala, Dedi Lutan, ada Tom Ibnur, banyak sekali, Retno Maruti, itu semua dosen saya, Sentot Sudiarto, coba bayangin, ada Julianti Parani, Edi Sediawati, Sal Murgianto. Ketika itu mereka sedang aktif. Nah ini yang membuat saya tuh seperti, saya berpikir saya mesti jadi seperti mereka, saya ingin seperti mereka. Dan saya ingin menari di karya mereka. Karena mereka ketika itu berkarya. Itu yang sangat membuat saya semakin kuat dan seperti ini sudahlah, ini udah pilihan gitu. Dan siapa di antara nama-nama besar para bintang itu siapa yang paling memukau bagi seorang Hartanti? Jadi gini Debra, saya tidak pernah mengidolakan satu orang karena mereka sangat banyak ketika itu. Tapi saya melihat bagaimana IKJ bisa membuat keberagaman dalam mereka berkarya, keragaman bagaimana mereka berdialog dengan tradisinya gitu. Nah, jadi saya tidak mengidolakan. Jadi kalau dalam biografi itu saya tulis semua gitu. Itu saya tulis semua. Jadi tidak ada yang istimewa. Karena mereka berbeda-beda cara mereka berkarya, cara mereka kemudian berdialog dengan tradisinya, kemudian bagaimana tradisi mereka terjemahkan di dalam karya itu luar biasa. Debra tahu sendiri seperti Retno Maruti, bagaimana Mbak Uti dengan tradisinya,
atau Wiwi Sipala dengan tradisinya, itu kan berbeda satu sama lain. Mas Don juga begitu. Nah, itu inspiratif sekali bagi saya. Oke, memang Anda orang yang sangat beruntung. Dan kemudian begitu lulus langsung menggarap sebuah karya. Bisa ceritakan karya itu dapat idenya dari mana dan lalu pentasnya yang pertama kali di mana itu? Nah, itu juga kalau dulu itu kalau di mata kuliah selalu setiap semester bikin karya. Itu mata kuliahnya namanya komposisi koreografi ketika itu. Jadi setiap semester itu adalah saat yang ditunggu-tunggu karena ini saatnya mengeluarkan mengeluarkan unek-unek imajinasinya, mengembangkan kreativitasnya. Jadi seperti itu. Nah, tapi selain itu di luar IKJ, walaupun itu apakah itu di tim atau di luar tim, itu banyak sekali sebetulnya event-event. Banyak sekali event-event yang menggelar forum-forum untuk anak-anak muda. Jadi saya berkarya itu ikut semacam kompetisi oleh Ikatan Penari dan Pelatih Balet Indonesia. Mungkin dulu Debra ingat gitu. Nah, di situ mereka ada lomba. Lombanya itu namanya lomba itu ada lomba penari tunggal, ada lomba karya non tradisi. Kalau dulu nggak mengenal kontemporer, tapi namanya non tradisi. Nah, saya masuk di situ, mendaftar di situ. Dan alhamdulillah ketika itu saya ingat saya juara 3. Yang juara 2 itu dari balet Yanti kalau nggak salah saya. Yang juara 1 adalah Boy Sakti. Nah, saya ingat banget gitu. Nah, di situ pertama kali saya menggelar karya di luar. Dan waktu itu karyanya masih bertumpu pada tradisi Minang atau Anda bikin kontemporer abis? Gimana waktu itu? Karya itu? Iya, kalau dulu tuh namanya non tradisi, lalu memang berangkatnya dari teknik-teknik di luar tradisi. Oh, tapi judulnya apa tuh? Judulnya? Udah lupa? Udah lupa, udah lama sekali. Pokoknya juara 3 ya. Dan kemudian selanjutnya bagaimana? Masih terus berkarya. Jadi bisa, maksudnya pertanyaan ini waktu itu bisa hidup dari nari dan dari koreografi? Enggak, karena gini, waktu itu event-event tari ya sebutlah ya, kalau anak-anak tari menyebutnya PY. PY itu kalau dari bahasa Jawa payu, tapi di Jakarta namanya proyek gitu. Mereka nari ke sana ke sini. Nah, sementara saya karena di SMKI selama 4 tahun, saya selalu menari gitu. Kadang-kadang 2 kali sehari mengisi event-event ini atas nama sekolah. Jadi begitu sampai di IKJ saya tuh nggak punya keinginan nari di hotel, nari di mana gitu ya, nari-nari kayak gitu nggak punya keinginan. Saya justru mengejar bagaimana saya bisa ikut di karya-karya koreografer yang waktu itu dosen saya. Jadi saya sibuk seperti itu gitu. Nah, jadi uang kuliah saya masih dibantu om saya gitu. Jadi om saya dokter gigi di sini, jadi ya dia mengcover semua kebutuhan kuliah saya. Saya nggak mencari duit ketika itu di tahun-tahun pertama dan kedua itu belum mencari uang untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Itu di titik mana kenalan dengan Ibu Gusmiati Suid? Kan akhirnya kemudian jadi ikut Gumarang Sakti, menjadi penari yang sangat andalan dari Gumarang Sakti. Cerita awal pertama kenalan dengan Bu Gusmiati bagaimana?
Ya, Ibu Iyet itu pindah ke Jakarta tahun 87, sementara saya angkatan 86. Jadi ya relatif baru di Jakarta, baru di IKJ gitu. Jadi Ibu Gusmiati, lalu kita sering bersama-sama kan, kebetulan memang Boy G Sakti satu angkatan dengan saya. Jadi kita sering ketemu, ngobrol, dan ketika itu ibu baru pindah dari Batu Sangkar ke Jakarta, membuka pusat latihan di Taman Ismail Marzuki di Studio Huria Hadam itu. Nah, saya kadang-kadang ikut membantu di sana melatih murid-murid baru. Gitu. Nah, itu semenjak itu terus gitu saya berada di dalam lingkungan Gumarang Sakti yang di Jakarta. Jadi cukup panjang perjalanan saya dengan Gumarang Sakti. Gumarang Sakti itu kan menjadi besar sekali ya, dia bisa menangkap imajinasi seluruh Jakarta, minimal ya penonton di Jakarta yang padahal belum tentu punya akar pemahaman tentang tradisi Minang. Itu kira-kira apa sih rahasianya Gumarang Sakti? Karena ternyata Anda ada di situ sejak awal. Itu apa rahasianya si Gumarang Sakti itu? Ya, satu barangkali ketika itu konteksnya budaya Minang di Jakarta masih sebagai upacara adat. Kalaupun ada tari-tarian, dia bagian dari upacara adat atau pesta-pesta perkawinan atau misalnya adalah acara-acara pemerintah gitu. Nah, ketika Ibu Gusmiati di Jakarta, seperti bagi orang Minang di Jakarta atau bagi masyarakat kesenian, apakah yang lebih kecil di lingkungan tim, itu seperti sesuatu yang baru karena memang berbeda sekali dari apa yang dihadirkan Tom Ibnur dan Dedi Lutan ketika itu. Yang bikin karya tentang Minang di tim itu, di lingkungan tim waktu itu adalah Dedi Lutan dan Tom Ibnur. Nah, dua-duanya orang Minang juga ya? Kedua mereka, oke, tiga Minang. Ya, kemudian? Nah, ketika itu melihat Gumarang Sakti sesuatu yang baru. Itu yang saya pikir sesuatu yang baru dan lebih kental gitu orang melihat ketertarikan. Kemudian lebih kuat terasanya ketika itu di Cileknya gitu. Ini seperti kayak sesuatu yang murni gitu ya, sesuatu yang asli gitu ketika itu. Itu Ibu Iyet sebetulnya dasarnya adalah gerakan silat atau memang ada genre tari Minang yang seperti itu atau bagaimana? Bisa ceritakan kepada kami? Ya. Gumarang Sakti ketika di awal-awal di Jakarta masih sangat kental keminangannya. Memang basicnya silat. Debra tahu ada Lesmandri kan, ada Beni yang sangat luar biasa gitu. Nah, kemudian ibu tidak membuka kemungkinan hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau di dalam proses ibu tidak pernah menolak misalnya bentuk-bentuk tubuh di luar itu. Ibu tidak pernah menolak gitu. Ibu selalu membuka kemungkinan. Tapi apa yang penting bagi ibu, esensi sile itu harus ada di gerak yang dilakukan. Jadi apa esensinya itu ketika di awal-awal saya bingung gitu. Gimana menjadikan misalnya teknik-teknik
mengangkat kaki, poin itu udah deh, itu teknik barat gitu. Tapi gimana ngisinya menjadi itu kelihatan Minang gitu. Itu kayak PR banget gitu. Atau bentuk-bentuk badan gitu. Bentuk badan membungkuk yang kita lakukan mungkin teknik Martha Graham, tapi gimana memberi rohnya tuh terlihat roh Minang. Nah, seperti itu saya pelajari bertahun-tahun. Dan Ibu kan selalu gini, di dalam proses kita semua diboyong ke Sumatera Barat. 1 bulan penuh itu, 1 bulan penuh di Sumatera Barat, setiap harinya dihadirkan guru-guru sile yang berbeda setiap hari. Saya waktu itu juga kesel. Ini gimana ya Ibu ya? Cuman belajar 1 hari, terus besok udah ganti guru lagi. Terus kita dapat apa ini nggak jelas nih gitu. Itu jadi diskusi di kita waktu itu. Tapi kemudian lama-lama saya paham bahwa Ibu tidak bicara lagi tentang bentuk. Jadi bukan bentuk yang diminta gitu. Tapi bagaimana saya bisa memahami esensi dari sile itu. Persoalan ruang. Orang sile itu dengan ruang itu sangat sangat kuat mengadaptasi dirinya di dalam ruangan. Kemudian sikap-sikap, cara berdiri, hal-hal yang kewaspadaan. Nah, itu identik banget dengan sikap silat. Itu. Dan itu terasa perkembangannya karena saya ada di Jakarta itu bergabung dari awalnya Ibu ada. Itu terasa ke karya-karya yang semakin tahun dan yang menggabungkan dengan bentuk-bentuk Martha Graham misalnya atau yang tadi Tati sebutkan balet, on point dan sebagainya, itu siapa? Itu dari Anda atau para anggota Gumarang Sakti lain juga memberi masukan-masukan seperti itu kepada Ibu Gusmiati? Ya, ketika itu yang belajar gitu ya, yang sedang dalam pendidikan seni itu ya kita bertiga. Ada Boy, ada saya, dan ada Benny Krisnawardi. Oh, iya. Dan kita waktu itu kan masih muda-muda gitu. Jadi keinginannya itu udah pasti ingin kayak yang atraktif gitu kan. Nah, bagi ibu nggak menolak, tapi gimana mengisi itu, nah, itu dia yang menjadi PR gitu. Jen, tapi itu jadi tantangan dan disiplin yang luar biasa ya dari Ibu Gusmiati. Beliau itu orangnya galak atau bagaimana sih sikap dia di dalam melatih dan memimpin Gumarang Sakti itu orangnya seperti apa? Ibu disiplin. Ibu disiplin itu disiplin bagaimana ini seperti semacam ritual ya. Semacam ritual kalau kita lagi training center. Kan Gumarang Sakti pola latihannya atau pola prosesnya adalah training center. Jadi pagi-pagi itu kita punya tugas. Jadi bisa itu disusun dengan semacam piket lah gitu. Siapa yang membersihkan studio pagi-pagi. Kemudian siapa yang memberikan stretching pagi-pagi. Nah, itu diatur. Jadi ngepel studio, menyapu studio adalah bagian dari kewajiban kita bersama. Sampai hal-hal yang sifatnya habis makan mencuci piring sendiri. Itu menjadi penting gitu. Karena misalnya kayak studio itu. Kalau hari ini mungkin anak-anak sekarang masuk studio sudah
pakai sepatu karena orang menari sekarang udah banyak pakai sepatu gitu. Kalau dulu nggak boleh. Jadi studio itu kayak suatu tempat yang harus apa namanya dihargai gitu. Ini tempatnya kalian berekspresi, mengolah, berproses, bagaimana mencari, menemukan. Nah itu kalau tidak disiapkan dengan baik, kalian nggak akan bisa mengeluarkan apapun gitu dari pikiran, dari tubuh gitu. Itu nggak bisa. Jadi semua di sekelilingnya harus siap. Gitu. Ya seperti itu hal-hal simpel yang kalau hari ini kita terapkan anak-anak sekarang pasti apaan sih gitu. Jadi apa yang bisa Hatta diterapkan dari Bu Gusmiati pada anak-anak era sekarang, anak-anak milenial? Yang bisa itu adalah bagaimana ibu dengan muridnya yang bisa diterapkan. Ibu itu tidak pernah menganggap kita tuh anak gitu. Kalau apa ya, bisa menempatkan posisinya. Kapan dia melihat kita sebagai anak? Kapan dia melihat kita sebagai teman gitu, teman berkarya, teman berdiskusi. Itu pintar sekali dan saya benar-benar dapat ini sekali gitu ya. Pembelajaran dan itu yang saya terapkan gitu ke teman-teman yang muda. Jadi tidak terbatas mau diskusi apapun dan tidak pernah malu bertanya apapun ke yang muda. Ibu kan selalu begitu. Kalau punya gagasan tuh dia bisa kolek pendapat atau dia berdiskusi dengan personal siapapun. Dia tidak pernah mencari orang siapa yang pintar ya saya berdiskusi dengan itu. Tidak, gitu. Siapapun. Cubo bana melupakan hinggakah mungkin kaulah lai kok kata suo bana kok kini den cubo bana melupakan hinggakah mungkin kaulah lai kok Gumarang Sakti pernah diundang beberapa kali ya ke luar negeri. Bisa ceritakan ada pengalaman yang menarik nggak yang terjadi? Jadi Gumarang Sakti itu sebelum ke Jakarta itu
diundang ke Kalkuta gitu. Itu festival performing art. Disitulah awal dari Gumarang Sakti dikenal gitu di festival-festival besar. Kemudian ke Hong Kong, kemudian di Kias ke Jerman gitu ya. Kias itu di Amerika. Banyak lagi Perancis dan sebagainya. Itu seperti nggak ada henti ketika itu. Tapi bagi saya yang ketika itu masih kuliah ya, masih kuliah D4, diploma 4 itu. Ke Jerman itu dalam rangka Gumarang Sakti diundang sebuah festival. Festival itu merayakan peringatan 100 tahun ya, 100 tahun dari eranya Isadora Duncan sampai ke Pina Bausch. Dan Gumarang Sakti ada di dalam situ. Luar biasa ya. Ada di dalam situ. Nah, kemudian bagi saya waktu itu masih mahasiswa yang kayaknya punya ambisi ingin juga menjadi besar dan dapat pengetahuan yang banyak gitu. Masuk ke teaternya Pina Bausch di Wuppertal itu rasanya aduh pengen gimana ya. Agak sedikit membuat saya aduh gimana kita bisa ya seperti dia gitu. Kalau yang mengesankan itu Kias sih. Karena saya pertama kali penonton memberi apresiasi lebih dari 15 menit. Aplaus itu 15 menit. Karena tangan mereka udah sakit, jadi mereka berdiri standing. Mereka standing ovation itu memukul punggung kursi itu, kan bunyi. Karena ininya udah capek. Itu aku sampai menangis terharu itu. Itu tuh pertama kali itu adalah di San Francisco. Berapa lama waktu itu kan Kias 1 bulan ya? Itu ke beberapa kota atau bagaimana? 16 negara bagian, 1,5 bulan turnya. Di semua kota tampil jadinya? Di semua 16 kota itu. Wah, itu bagaimana menjaga stamina, menjaga nggak saling berantem antara itu kan manusia dengan manusia tiap hari ketemu dia lagi. Bagaimana menjaga keutuhan dan tidak saling. Itulah ibu tuh luar biasa ya. Ibu tuh nggak pernah seperti memperlihatkan bahwa kita harus gimana dia udah nggak pernah. Karena dia nggak mau orang stres gitu. Karena beliau stres itu karena, jadi bayangin, misalnya saya tampil hari ini di San Francisco malam, subuhnya harus berangkat ke kota lain, ke negara bagian lain. Di Amerika perbedaan waktunya kan juga ini ya cukup cukup inilah ya, ada yang 6 jam, ada yang 4 jam perbedaan waktu mereka itu. Nah, itu lelahnya luar biasa. Naik pesawat bisa dua kali sehari. Nah, ibu itu kan dengan pesawat itu adalah sesuatu yang membuat dia stres. Jadi dia udah stres naik pesawat untuk memikirkan yang lain, dia kayaknya nggak mau gitu terbebani. Yang penting dia bisa menghilangkan stresnya di pesawat dan anak-anak tetap happy. Itu terbaca sih. Nah, cuman kita sejak awal sudah membagi tugas. Siapa yang bertugas kostum terutama. Karena kostum itu dipakai setiap hari dan kita harus cari laundry ya seperti itu. Itu ketat sekali, kita nggak punya tenaga wardrobe yang khusus untuk itu. Tapi
tapi itu kita kerjakan sendiri. Penari mengerjakan sendiri. Wow, itu jadi kenangan tak terlupakan ya, 1,5 bulan seperti itu ya. Kemudian bisa ceritakan, saya ingat ketika Anda tampil di Women's Playwright International Conference ketika Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah konferensi yang sangat bergengsi ini. Dan Anda adalah si bintang yang membuka acara ini. Waktu itu karyanya masih ingat? Hartati masih ingat? Aku sama Ines waktu itu bekerja, kolaborasi. Ya, aku nggak inget ini. Enggak, saya ingat itu luar biasa karyanya. Tapi kemudian itu dengan Ines Somayera lagi, Anda lanjutkan dengan sebuah karya dengan pendanaan dari Kelola, atau saya tertukar itu? Betul. Itu karena menang kan, menang lomba yang diselenggarakan oleh Yayasan Kelola. Sebetulnya bukan lomba, tapi Yayasan Kelola punya program Empowering Women Artists. Nah, saya dapat grant 3 tahun. Jadi setiap tahunnya berkarya dari 2007, 2008, dan 2009. Sebelum 2007, saya itu sempat vakum, terakhir itu Art Summit 2004, karena saya tampil Art Summit 2004. Kemudian saya memutuskan diri untuk berhenti jadi seniman, itu lucu banget. Jadi selalu ada kayak begitu. 2004, 2005, 2006, 2007 baru balik lagi. Oh, jadi saat Women Playwrights International Conference itu baru muncul lagi setelah memutuskan nggak mau jadi seniman lagi. Betul. Oke. Dan ketika Yayasan Kelola memberi grant kepada Anda bikin karya 3 tahun berturut-turut, itu rasanya bagaimana? Bisa ceritakan kepada kami? Ya, itulah setelah, jadi itu comeback-nya ya. Karena itu dorongan yang paling kuat ketika saya kembali lagi gitu menggeluti dunia tari. Dan itu tidak akan pernah saya lupakan. Kalau tidak karena program itu mungkin saya nggak akan balik barangkali. Bagaimana Mbak Amna begitu mendorong dan kemudian ada konferensinya Women Playwright itu. Nah, itu membuat saya yakin bahwa saya masih punya ruang di tari, dan saya masih punya, saya juga menjadi bagian dari harapan dunia kesenian gitu. Itu yang membuat saya
kembali melakukan itu. Dan sebetulnya di dua acara itu kemudian Anda tertanam di pemikiran halayak pencinta seni pertunjukan bahwa Hartati adalah seorang koreografer. Jadi Anda adalah penata tari yang handal. Kemudian apa yang terjadi di tahun-tahun setelahnya itu? Itu kan sudah terdudukan, meskipun tadinya mau berhenti jadi seniman, akhirnya menjadi seorang penata tari yang menjadi andalan di Indonesia. Itu ya. Bagaimana? Iya, setelah 2007 itu memang kemudian banyak sekali yang saya lalui, saya kerjakan. Tidak hanya karya-karya saya gitu. Kalau misalnya kelola itu 3 tahun, tapi di dalam tahun itu saya juga bikin karya untuk waktu itu Pak Gunawan Muhammad dari Salihara membawa 5 karya ke Singapura, termasuk karya saya gitu. Kemudian juga ada kesempatan yang lain yang misalnya karya saya harus presentasi untuk sebuah workshop atau apa, itu banyak sekali waktu itu peluang. Festival Salihara pertama saya juga bikin karya. Kemudian ada yang menarik. Yang menarik itu adalah Mira dan Riri di tahun 2010, sebetulnya 2009 kita mulai bekerja, itu menawarkan saya menjadi koreografer musikal Laskar Pelangi. Ini saya seperti keluar dari habitat saya gitu ya. Maksudnya dari ngulek-ngulek semuanya biasanya adalah persoalan gagasan tari ini suatu hal yang berbeda. Nah, ketika itu saya langsung ambil, saya nggak menolak sama sekali. Nah, saya pikir siapa yang nggak senang bekerja sama dengan Mira dan Riri. Di situ ada Jai Subiakto, ada Erwin Hutawa gitu. Terus saya sebagai salah satu kreatornya juga di antara mereka gitu kan. Dan ini patut dicoba gitu, ketika itu berpikirnya begitu. Ininya pola-pola gerak yang dipakai di dalam Laskar Pelangi apa? Anda tetap Minang atau sudah campur baur yang lain-lain? Karena latar belakang ceritanya itu kan adalah Belitung ya. Itu genre-nya Melayu. Melayu dan Minang tidak begitu jauh. Jadi saya tetap membuatnya menjadi bagaimana menjadi Melayu, menjadi Belitung gitu. Tentu saja dengan dukungan musik-musiknya Erwin Hutawa. Ya, itu pasti menyenangkan ya dalam produksi itu. Ya. Dibandingkan dengan yang lain, itu saya terpaksa baca nih karena daftarnya panjang sekali. Lalu Hartati pernah mendapat penghargaan di Asia Pacific Performance Exchange (APEX), lalu dari University of California, lalu penghargaan dari Asian Cultural Council (ACC), dan lalu Bates Dance Festival ketika Anda menampilkan The Way of the Women, dan lalu mewakili Asia dalam point to point dari Asia Europe Foundation. Kemudian yang fenomenal adalah bekerja sama jarak jauh dengan komposer asal Belgia, Mark Appert. Itu semua itu kan agak edan-edan ya. Itu mana yang paling menarik dan paling mengesankan bagi seorang Hartati? Satu sama lain itu kan beda-beda. Eventnya beda, peristiwa ininya beda gitu, apa yang dilihat beda. Tapi ada sebetulnya yang menggelitik ya, kalau kita lihat sekarang semuanya serba virtual ya, serba virtual dan digital gitu. Jadi ketika aku bekerja dengan Mark Appert sama
Carlos De Soto, desainer kostum juga, itu untuk tahun 2007 itu, yang judul karya hari ini. Nah, aku tuh sampai tahun 2000, jadi sekian tahun itu ketemunya sama Mark Apart itu bener-bener ketemu baru di tahun 2018. Sekian tahun kemudian. 10 tahun kemudian baru ketemu sama dia. Nah, maksudku hari ini tuh semua orang serba digital. Dulu komunikasi aku dengan Carlos De Soto dan Mark Apart itu semuanya lewat digital, lewat email, lewat file, nggak ada yang ngobrol pun tidak di telepon gitu. Tentu saja ini Ines yang memang memberi peluang aku untuk bekerja sama dengan mereka itu. Dan Mark Apart ini kan komposernya Arcorens ya. Ininya jadi bagaimana? Apakah Hartati membentuk koreografinya dulu dan dia kemudian dipas-paskan dengan gagasannya atau berdua bekerja sendiri? Bagaimana prosesnya? Saya tidak bisa membayangkan. Jadi prosesnya tentu saja aku harus menjelaskan gagasannya apa kira-kira yang akan yang ada di pikiranku gitu, kira-kira bentuk karya dan sebagainya. Kemudian setiap latihan aku kirim video. Setiap latihan aku kirim video dan dia memancing kemudian dengan musiknya. Nah, ini yang kita bicarain gitu terus-menerus. Oh, ini oke. Ini. Kok saya merasa misalnya si Mark bilang di sini nggak perlu musik gitu. Kita kosongkan atau kita isi dengan, jadi dialog itu ada. Tapi ya itu, dengan email gitu. Semua dengan email. Dengan Carlos yang desain kostum juga begitu. Dia dikirimi video. Jadi dia akan melihat sejauh mana problem kostum gitu untuk gerak gitu. Ketika lalu berkenalan tatap muka akhirnya tahun 2018 dengan Mark Apart, apa yang dibahas? Kita langsung akrab aja gitu. Yeah. Langsung akrab karena memang sering ngobrol gitu kan, sering ngobrol di email gitu. Dan langsung ngobrol, aduh, coba ya kamu pas di 2007 kita berproses, kamu ada di sini. Terus dia bilang, ya pasti nggak seru gitu. Jadi kalau ketemu pasti nggak seru gitu.
Akibat reputasi Hartati yang kian menjadi sangat mantap ya di dalam khasana dunia seni pertunjukan di Indonesia, Anda kemudian terpilih jadi anggota Dewan Juri ya untuk tari kontemporer dalam ajang D Kreatif, Gebiar Seni Kreatif Indonesia. Itu bisa ceritakan tentang masa itu? Aku udah lupa malah. Udah lupa, oke. Atau maaf, karena saking banyaknya jadi juri. Aku tuh gini, Debra, aku jadi juri banyak sekali, bahkan aku sengaja kadang-kadang. Aku sengaja memasuki atau menerima tawaran jadi juri karena aku ingin lihat. Jadi itu bagian dari risetku gitu. Sebenarnya dunia tari di masyarakat itu sudah sampai di mana gitu. Bagaimana penontonnya memahami. Karena saking banyaknya jadi juri di jenis lomba atau festival gitu, aku akhirnya seperti misalnya di belakangan ini lebih sering punya concern bagaimana ya kok aku nggak melihat perkembangan yang signifikan gitu di dunia tari gitu. Kira-kira penyebabnya apa? Kalau di dunia pendidikan itu ada regenerasi yang terputus. Regenerasi yang terputus. Ini menurutku ya. Kemudian di komunitas, di masyarakat atau bagi pemerintah di daerah memperlakukan dunia tari ini masih sebagai sebuah hal yang kebutuhan protokoler. Acara peresmian, penyambutan. Dan mereka di daerah tidak dibina gitu. Ada misalnya tokoh-tokoh gitu di daerah, ketika tokoh itu melakukan sesuatu dihargai pemerintah, lalu kebanyakan mereka digeret masuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemerintah. Jadi aku melihat dari aku kuliah sampai hari ini orang masih bicara soal tari kreasi. Yang Debra tahu itu adalah seperti kalau di eranya Soeharto paket-paket untuk destinasi wisata, untuk kebutuhan pariwisata. Tapi sampai hari ini tuh seperti orang tari itu seperti dibatasi wawasannya hanya sampai di situ gitu. Mereka nggak punya peluang lain. Kira-kira adakah peran di dalam ini, kan namanya ini kemandekan kan, kemandekan dalam proses daya cipta, koreografi dan juga
warna seni pertunjukan yang khas Indonesia ini kan jadi mandek. Kira-kira peran sebuah institut kesenian Jakarta bisa bagaimana dalam hal ini? Apakah ini suatu masalah pendidikan kah? Dan pendidikan lalu yang harus meyakinkan pemerintah kah dan masyarakat? Bagaimana menurut Hartati? Menurutku memang institusi pendidikan harus punya peran. Kalau dulu IKJ sangat banyak, ini khususnya di tari ya, sangat banyak bekerja sama dengan komunitas-komunitas tari di Jakarta. Melibatkan komunitas-komunitas tari di Jakarta menjadi bagian dari proyek-proyeknya. Bahkan aku dulu kalau ujian tuh semuanya gratis dibantuin oleh komunitas. Mereka nggak pernah aku bayar, mereka bantu musik, mereka bantu ini, bantu itu. Nggak pernah. Aku nggak pernah ngeluarin uang untuk ujian, untuk membayar orang. Berbeda dengan anak-anak sekarang. Setiap semester paling tidak mereka mengeluarkan uang itu paling sedikit 5 juta, paling sedikit. Dan pasti lebih dari itu. Nah, ini juga menyangkut bagaimana hubungan institusi pendidikan dengan komunitas. Ini terlihat sangat berjarak gitu dalam beberapa tahun. Aku bisa bilang mungkin dalam 15 tahun ya, itu seperti berjarak antara institusi pendidikan dengan komunitas. Dan ketika aku di Dewan Kesenian Jakarta juga sama, aku merasakan itu. Kenapa ya komunitas tidak melihat DKJ ya? Mereka melihat kayak DKJ sesuatu yang tidak mereka bisa sentuh gitu. Yang hendaknya melakukan pendekatan awal, apakah si komunitasnya terhadap si lembaga-lembaga ini atau kebalikannya lembaga ini mencoba merangkul komunitas? Siapa nih ininya yang harus bikin langkah pertama? Pasti saling harus mendekatkan. Tapi menurutku institusi pendidikan harus punya peran terlebih dahulu gitu. Karena mereka sangat berharap sesungguhnya. Misalnya begini, di tahun 2015, aku dan beberapa teman alumni kita punya bikin event namanya IKJ Dance Carnival. Ketika itu rektornya Mas Gion ya, Mas Gion. Dan kita diberi izin memakai IKJ, nama IKJ. Nah, di dalam IKJ Dance Carnival itu kita mengumpulkan semua komunitas yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Nah, kita bikin event untuk mereka. Itu mereka ada ratusan, ada sekitar, di awal tuh ada sekitar 150 komunitas berbagai genre. Jadi tidak cuma tradisi. Mengikuti festival itu. Mereka tidak diberi uang dan juga tidak membayar dan tidak diberi makan. Oke, ya. Saya sangat terharu gitu ya. Terharu begitu inginnya, begitu mereka inginnya punya peluang untuk tampil atau punya ruang untuk tampil. Itu membuat saya, apalagi sanggar tari anak-anak, banyak sekali. Yang remaja juga banyak. Kita tuh menggelar karnival ini dari jam 9 pagi sampai malam. Sampai tengah malam. Diselenggarakan di mana itu? Di Taman Ismail Marzuki, outdoor. Kita memakainya di ruang itu. Dari jalanannya Cikini sampai ke dalam. Kita punya banyak program. Nah, kemudian di tahun kedua,
Ini saya agak curhat. Di tahun kedua saya tetap ingin menamakan ini IKJ Dance Carnival. Kenapa? Karena inilah bagian dari baktinya Institut Kesenian Jakarta yang dilakukan oleh alumni untuk masyarakat. Saatnya berdialog dengan masyarakat dan komunitas gitu. Kayak semacam itu. Tapi memang waktu itu agak kecewa karena tidak dibolehkan menggunakan nama IKJ Dance Carnival. Akhirnya kita menggantinya menjadi Jakarta Dance Carnival yang dikenal oleh orang sekarang. Oh, begitu ininya ceritanya. Sangat sayang sekali menurut saya. Karena kita semua alumni yang mengerjakan itu tanpa berbayar, kita nggak ada satupun mengumpulkan uang. Terakhir 2019 baru Dinas Pariwisata di Sparbudnya Jakarta DKI memberikan kita bantuan. Tapi selama 3 tahun kita mengerjakan sendiri tanpa bantuan. Tanpa bantuan pemerintah. Tentu saja kita biasalah, Debra tahu, mencari kesana kesini. Iya, mengais-ngais untuk dapat. Tadi di awal percakapan yang sebelum kita rekam, Hatati cerita tentang sekarang kita masa COVID dan kita semua terkejut. Dan saya kira yang paling terkena adalah seni pertunjukan ya, yang mengharuskan ada live performance kan seni pertunjukan harus ada penonton, dan kini penonton harus dari rumah, kita harus nonton sebuah tarian dari layarnya kecil, kita tidak bisa merasakan kostumnya, tidak bisa mendengarkan musiknya. Apa yang sekarang dilakukan oleh Hatati dan kawan-kawan dalam kondisi seperti ini? Tadi Anda cerita sedang bikin proposal banyak dan sebagainya. Ya. Bagaimana ini kita lihat the new normal terhadap seni pertunjukan yang namanya tari? Ya. Saya cukup dekat dengan anak-anak milenial yang kebanyakan mereka adalah alumni IKJ. Mereka kita sering ngobrol, sering ke rumah saya sambil masak-masak, gitu, nginep, gitu, jadi diskusi. Itu sering sekali sebetulnya kami lakukan. Dan ketika ini terjadi tuh, ini kan kita semua orang kayak shock gitu ya, tiba-tiba nggak bisa ngapain. Ketika itu di bulan Maret, jadi kayak apa yang harus kita lakuin? Semua orang bilang, Uni, terus kita gimana? Uni, apa yang bisa kita lakuin ini sampai kapan gitu kan? Dan kemudian kementerian mengeluarkan aplikasi untuk diisi oleh seniman untuk bantuan yang diberikan. Yang kita tahu gitu itu sampai hari ini ada yang dapat, ada yang belum. Nah, ketika itu saya melihat kecenderungannya ini akan lama dan pasti pemerintah tidak akan bisa mengatasi. Apalagi kesenian itu bukan profesi yang apa ya? Saya nggak sedih sih. Misalnya gini, seniman itu seperti tidak ada menjadi bagian dari profesi di negara ini. Kayak seniman itu bukan profesi yang diakui gitu, mungkin jelasnya. Begitu terjadi ini, saya paham sih pemerintah. Pemerintah langsung bicara soal tukang ojol, gitu ya, yang kayak gitu-gitu, ya. Tapi nggak pernah membahas seniman. Nah, saya tahu ini nggak akan sebentar. Saya berdialog dengan teman-teman di daerah lain juga gitu. Gimana cara kita membesarkan hati teman-teman supaya mereka tetap merasa senang dan mereka yang paling penting itu kan seniman itu kan gini, ada kesempatan berkarya tuh paling penting, duitnya belakangan gitu. Ruang itu loh. Itu yang paling ini. Nah, lalu saya pertamanya sama teman-teman yang berapa orang, ada 7 orang, itu anak-anak alumni IKJ,
dan bikin gagasan. Kita lakuin sesuatu, nanti kita ajukan proposal ke Kemendikbud gitu kan, Direktorat Kebudayaan, gitu, Ditjen Kebudayaan. Akhirnya kita bikin, kita rancang, kita tidak meminta mereka bikin dance film, karena dance film suatu genre yang juga belum begitu dipahami oleh semua kalangan seniman dan masyarakat. Tapi kita bikin tema bagaimana mereka merespon ruang ketika mereka harus di rumah saja. Tubuhnya merespon ruang ketika mereka harus di rumah saja. Jadi temanya itu sehingga mereka tidak merekam hanya bentuknya dokumentasi, masih memakai format prosenium. Kita ajukan, kita langsung dapat. Dan itu program budaya saya itu kan banyak sekali waktu itu. Saya langsung ngomong ke Pak Dirjen, ketika itu memberanikan diri gitu ya. Padahal nggak pernah berdialog, tapi memberanikan diri. Ini teman-teman, ini untuk teman-teman seluruh Indonesia. Mereka gelisah ingin berkarya. Jadi bukan bantuannya saya minta, tapi ruangnya, saya minta ruang. Tentu saja pasti ada bantuan di dalam situ. Tapi yang utama itu ruang, supaya mereka tidak stres seperti kayak kehilangan apa yang akan mereka lakukan. Akhirnya terjadi, kita open call, seluruh Indonesia yang mendaftar tuh 233 sampai akhir. Wow, oke. Tapi karena kita punya keterbatasan bantuan dari Kemendikbud, kita hanya bisa 40 orang yang kita ini. Jadi mereka di awal seleksi itu mengirim link video, mereka itu adalah penari dengan usia 20 tahun ke atas. Karena kalau terlalu muda mereka masih tanggung jawab orang tua, jadi kita betul-betul yang sudah dewasa. 20 tahun ke atas, kemudian mengirim linknya, memang koreografer atau penari yang baik, itu seleksinya gitu, kurasinya di situ. Nah, dari situ kita memilih 40 orang. 40 orang ini diberi bantuan. Sebetulnya bukan bantuan produksi juga, karena duitnya nggak juga bantuan yang sifatnya kayak penghargaan lah gitu, bahwa mereka sudah mengirimkan video. Lalu mereka berkarya, setelah kita umumin mereka berkarya, kita kasih tanggal submitnya, diberi waktu berkarya, kita tayangkan di Budaya Saya selama 5 hari. Jadi itu kayak festival gitu. Oke. Jadi saya sebagai orang awam bisa nonton sekarang atau sudah tidak bisa? Ada di Budaya Saya. Dan nama ininya, nama linknya? Parade. Parade, oke. Ya.
Dan jadi ini adalah normal baru bagi seni pertunjukan yang namanya tari ya, bahwa kita harus tahu bahwa ruangnya sudah lebih terbatas, harus punya kemampuan bikin proposal, mencari uang dengan cara lain. Kata-kata terakhir, kira-kira peran seorang, ya balik lagi, peran Institut Kesenian Jakarta dalam membentuk koreografer masa depan, hendaknya bagaimana? Kan tadi Anda menceritakan suatu zaman emas ya, seluruh dosen adalah bintang seni pertunjukan Indonesia. Bagaimana kita bisa ciptakan lagi kondisi yang setara di masa depan? Ya, sekarang itu memang sudah berubah gitu ya. Bagaimana IKJ harus menyikapi atau menyesuaikan diri dengan cepat dengan kebutuhan anak-anak yang ada hari ini. Jadi bagaimana melihat itu? Mengembangkan, saya nggak bilang kurikulum ya, tapi bagaimana sangat responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan di luar IKJ gitu. Itu harus dilakukan oleh IKJ. Nah, kalau misalnya mahasiswanya dari dulu IKJ mendidik mahasiswa untuk mencari jati dirinya masing-masing, mencari peluangnya masing-masing. Tapi tentu saja peran IKJ adalah menyiapkan ruang. Misalnya gini, yang paling penting, ruang untuk mereka bekerja di luar. Mengalami sesuatu ketika mereka dapat ilmu di IKJ, lalu bagaimana mereka mengaplikasikan ilmu itu. Ini masih di dalam tahap perkuliahan yang saya maksud. Karena saya mengalami itu dan sekarang sudah hilang. Dulu itu saya dipaksa untuk cuti. Sebagai orang yang ingin selesai kuliah, saya ingat banget. Kamu cuti, kamu penelitian, cari apa, riset, apapun itu. 1 semester kamu cuti, cari sesuatu, nanti ketika kembali ke kampus, kamu membawa sesuatu yang akan menjadi bahan buat karya atau apapun itu. Nah, itu kayak dipaksa dulu, cuti itu. Nah, ini menjadi pengalaman yang menyenangkan menurutku gitu. Jadi kayak aku tuh punya kesempatan mengaplikasikan atau menyambungkan apa yang aku dapat dengan apa yang sedang aku lihat gitu. Jadi tidak melulu berada di kampus gitu. Kalau sudah selesai ya pasti kita berada di luar. Tapi aku merasa ketika kuliah kita perlu juga untuk punya kesempatan untuk keluar. Jadi kampus dengan luar tetap ada komunikasi, ada dialog ya. Oke. Hartati, koreografer, penari Indonesia yang sangat luar biasa. 60 menit sudah lewat. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk cuap-cuap cendekia kali ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan. Thank you. Terima kasih, Debra. Kita cari-carian ya nanti kalau COVID sudah selesai ya. Iya, ya kangen banget. Iya. Jadi, aku ingin mengungkapkan gini. Ya. Debra itu adalah sebetulnya salah satu semangatku atau energiku, karena Debra tuh selalu hadir ketika aku menari. Mau itu karya siapa dan di mana. Nah itu kalau Debra hadir kayaknya aku tuh mendapat energi yang luar biasa ketika itu.
Aduh, thank you untuk kata-katanya. Saya itu adalah penonton yang sangat butuh lihat seni pertunjukan. Ini 4 bulan ini rasanya bete banget, nggak bisa pergi ke teater, nggak bisa ke Salihara, nggak bisa ke tim. Untung tim lagi bongkarnya sekarang ya, tapi ya mandek juga ya. Betul, betul. Oke. Terima kasih Hartati. Terima kasih banyak kesempatannya. Ya, thank you. Kita cuap-cuap cendekia, demikian bincang kita dengan seorang Hartati, koreografer penata tari Indonesia yang adalah lulusan dari Institut Kesenian Jakarta. Kita akan jumpa dalam cuap-cuap cendekia lain kesempatan. Salam debur ombak.